Ya, selamat malam Kidi Badis. Kembali lagi di Instagram Live episode 25 dengan topik cara memudah memantau tumbuh kembang anak. Perkenalkan, saya moderator untuk IG Live malam ini, Dr. Glenn Lazarus. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Lucy Arianti, spesialis anak. Dr. Lucy Arianti, spesialis anak, atau lebih akrab dipanggil dengan Dr. Lucy, menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Indonesia. Dr. Lucy juga merupakan salah satu dokter anak senior yang berpraktik di Kiddy Care Center Sunter. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Dr. Lucy untuk join IG Live malam ini. Ya, selamat malam Dr. Lucy. Malam, Dr. Ya, Glenn. Selamat malam, apa Kidi kabar? Badis. Apa Baik-baik, kabar dok? ya. Baik, Kidi Badis Nih, juga ya. Sehat semua mm, ya. iya nih malam ini mungkin buat para kidi badis atau para pasien yang lupa nih ya sama dokter-dokternya kan biasa pakai masker, APD nih kita malam ini lepas masker jadi bisa lebih ingat lagi mukanya. Oke, Ya, malam 2 ini tahun kita ya pakai bakal masker ya. iya, takutnya pada nggak ngenalin lagi ya dok ya, ini mukanya dokter Lucy sama mukanya dokter Glenn gitu ya. Malam ini kita bakal bincang-bincang tentang tumbuh kembang anak nih ya dok ya, yang kayaknya berapa tahun terakhir ini lagi ngetren banget dengan banyak tentang stunting, tentang tumbuh kembang otak 1000 hari pertama kehidupan. Nah mungkin untuk pendahuluan dokter Lucy mau sharing tentang tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih Dr. Glenn. Selamat malam, Kidi Ya. Badis. Terima kasih. Kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan ya sharing aja sih ya. Tentang tumbuh kembang. Kenapa sih tumbuh kembang ini sangat penting ya? Karena semua orang tua pastinya tidak ada yang tidak ingin anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik ya. Tentunya tujuannya apa? Semua orang tua pengen anaknya itu tinggi. Dok, gimana dok supaya nantinya tinggi? Padahal sekarang lagi masih bayi ya datang ke saya. Karena saya sama suami nggak tinggi nih dok, tapi pengen gitu ya supaya anaknya tinggi. Semua lah itu pasti keinginan orang tua. Pengen anaknya pintar ya, supaya nanti pada saat dewasa menjadi ya manusia yang berguna ya, mencapai potensinya dengan maksimal. Nah, ya semuanya itu dimulai sedini mungkin. Pertama tentunya dimulai pada saat kehamilan. Makanya kehamilan itu harus dipersiapkan dengan baik ya. Nutrisi terbaik diberikan sejak janin itu ada di dalam perut ibunya. Nah, tentunya ini berlanjut setelah anaknya lahir ya. Anaknya lahir, berikan nutrisi yang terbaik ya. Kemudian berikan stimulasi ya, bukan cuma nutrisi terus didiamin aja, nggak diajakin bicara anaknya. Ya pasti nantinya nggak bisa bicara, terlambat bicaranya ya. Juga jangan lupa berikan kasih sayang ya. Ya, dengan semuanya itu ya mudah-mudahan anak tersebut bisa mencapai potensi yang maksimal. Nah, sebetulnya yang ingin kita tahu adalah perangkat apa. Kan orang tua takut ya. Aduh dok, nanti gimana dok ya? Saya takut banget nih dok, kalau gizi anak saya kurang. Setiap hari ya ditimbangin. Ya, nggak benar juga, nanti malah bikin stres marahnya ya. Nah, sebetulnya yang paling tepat gimana? Tergantung usianya. Kalau bayi ya ditimbanglah tiap 1 bulan gitu pada saat kontrol kan ke dokter anak ya, imunisasi kan pasti diukur. 3 hal yang harus dipantau: berat badan, tinggi badan, dan satu lagi lingkar kepala. Lingkar kepala ini juga sangat penting loh Dokter Glenn. Ya, karena lingkar kepala ini mencerminkan perkembangan otak si bayi. 80% otak bayi otak dewasa itu dicapai dalam 80% volume otak dewasa dicapai dalam 2 tahun pertama. Perkembangan sinaps-sinapsnya, ya, mielinisasinya, ya. Jadi kalau itu sampai terlewatkan di 2 tahun pertama ini, golden period atau yang sekarang sering dibilang istilah 1000 hari pertama. Kalau itu sudah terlewatkan, kadang-kadang nggak bisa dikejar itu. Akan mempengaruhi ke IQ-nya, akan mempengaruhi ke daya tangkapnya nantinya. Ya. Nah, yang pertama adalah dari gizi tentunya ya, makanan-makanannya ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kandungannya komposisi lengkap, karbohidrat, protein,
lemak, ya, dan sayur-sayuran. Ya, tentunya dengan jumlah yang proporsional. Nah, untuk kembali ke pemantauan tadi, yang dipantau adalah berat badannya kan. Di 1 tahun pertama kita timbang setiap bulan. Kalau bayi prematur, setiap minggu. Karena bayi prematur itu kondisinya khusus ya. Lahirnya kan dengan kecil sekali, jadi dia lebih rentan lagi terhadap dia masuk ke gizi yang kurang. Atau kenaikan berat badannya tidak bisa catch up seperti anak lain yang lahirnya 3 kilo lebih. Nah, itu harus lebih diperhatikan lagi. Ada grafiknya tersendiri, Dr. Glenn. Ya. Ini akan saya berikan contoh-contohnya ya, grafiknya. Grafik macam-macam sih. Ada grafik, kita gunakan grafik WHO, ya itu yang umum. Ada itu dibagi 2 ya, prinsipnya. Di 3 tahun pertama, itu kan memang perkembangannya paling pesat. Nah, itu diplot setiap bulan. Nah, sampai dia usia 1 tahun. Kalau udah 1 tahun itu lebih lambat kenaikan berat badannya juga. Makanya kita bisa plot per 2 atau 3 bulan. Ini contohnya. Saya share ya. Sorry. Bisa kelihatan jelas, Dr. Glenn? Jelas dok, ada grafik yang untuk ya. laki-laki. Ini grafik laki-laki untuk anak di bawah 2 tahun. Kalau WHO, kita lihat di sini ada beberapa garis ya. Yang bagus itu kalau di 0 ini, garisnya hijau kita lihat. Tapi yang tidak bagus adalah di minus persentil minus 2 atau minus 3. Ya. Kalau di atas, ini berarti berat badan lebih. Ya. Nah, ini contohnya. Dia lahir dengan pada saat usia 1 bulan, dia di garis ini. Kemudian usia 4 bulan, dia di garis hijau. Bagus ya pencapaiannya. Nah, di usia 6 bulan, bagus. Nah, ini kan berarti dia 6 bulan pertama, ASI kan biasanya. ASI eksklusif ya, harus diusahakan. Karena bagaimanapun juga ASI itu nutrisi yang terbaik untuk bayi. Ya. Kecuali, nah kalau sudah mulai di atas 6 bulan itu ASI ibunya saja tidak mencukupi. Makanya kita harus mulai perkenalkan makanan tambahan. Ya, tapi jangan salah, kalau di 6 bulan pertama saja, misalnya di 5 bulan terdeteksi, kenaikan berat badannya tidak sesuai lagi dengan garisnya, naik tapi tidak signifikan di bawah sini. Itu usia 4 bulan ke atas, sudah bisa kita start makanan pendamping ASI. Ya, jadi kita nggak boleh langsung, oh pokoknya ASI terus tanpa memperhatikan kurva peningkatan berat badan ini. Yang ada nanti anaknya akan jatuh ke gizi kurang. Nah, kalau gizi kurang berkelanjutan sampai jangka panjang kita tidak perbaikin, itu nanti akan menjadi yang stunting tadi, yang Dr. Glenn sempat sebutkan di awal ya. Stunting itu apa sih? Tinggi badan sebetulnya stunting itu bukan berat badan, tapi tinggi badan yang pendek diakibatkan karena gizi kurang dalam jangka waktu lama yang tidak diperbaiki. Bukan, tapi ada juga loh yang tinggi badan karena familial, itu beda lagi. Dia tetap naik, baik, berat badannya juga baik, ya. Cuma dia tidak di rata-rata gitu. Itu nggak apa-apa. Kadang-kadang nanti pada saat dia growth, dia usia pubertas, dia tetap bisa tinggi. Karena kalau stunting ini bukan semata-mata hanya tinggi badannya, tapi yang kita khawatir adalah karena kurangnya gizi dalam jangka waktu yang lama, berakibat ke tinggi badan, dan berakibat ke nilai akademisnya juga, IQ-nya. Selain itu, anak dengan gizi kurang, itu akan gampang sakit, Dr. Glenn. Nah, kalau sudah gampang sakit, dia udah mulai usia sekolah, pastinya sering nggak masuk sekolah karena sakit. Tertinggal lagi pelajarannya. Ya. Ini kurva yang untuk tadi, yang contohnya, kurva anak yang stunting tadi. Ya. Dia awal lahir di tinggi badan ya. Ini kurva tinggi badan menurut WHO. Iya. Untuk anak laki ya. Nah, ada bagus tuh.
Awalnya bagus. Terus dia diplot, dia mulai nih turun kurvanya. Dari yang tadinya di hijau, turun, akhirnya lepas di batas bawah. Ini. Ranting. Ya. Kemudian pemantauan, selain berat badan, tinggi badan yang tadi saya sebutkan, yang tidak kalah pentingnya adalah lingkar kepala ya. Lingkar kepala. Nih, lingkar kepala. Lingkar kepala itu agak susah mengukurnya. Karena nggak ada patokan. Patokannya di mana? Di lingkar diameter terbesar. Diameter terbesar dari kepala. Apalagi kalau anak diukur lingkar kepalanya nangis-nangis ya. Tidak kooperatif. Nah, itu. Tapi lingkar yang penting apa? Jangan asal diukur, diplot di kurvanya. Paling penting adalah sebelum ubun-ubun itu menutup ya. Ubun-ubun menutup kan maksimal 12-18 bulan gitu ya. Nah, jadi perkembangannya maksimal itu di 2 tahun. Setelah 2 tahun ke 3 tahun itu sebetulnya sedikit sekali penambahnya hanya 1 cm. Jadi diukur per bulan memang tidak nampak lagi peningkatannya. Kadang-kadang orang tua khawatir, dok anak saya kok nggak naik-naik lingkar kepalanya, padahal anaknya udah 2,5 tahun. Saya bilang ya wajar Bu, karena di sini. Ya, ini tujuannya untuk mendeteksi apa? Kadang-kadang ada yang di atas sini, ya. Di atas nggak apa-apa, ini masih normal, asalkan dia sesuai dengan lengkungan kurva ini tadi. Yang tidak boleh adalah yang seperti ini. Nih. Awalnya dia di bawah, pada pemantauannya makin ke atas, dan sampai di atas. Ini bukan berarti, wah lingkar kepala anak saya besar nih, berarti anaknya makin pinter, volume otaknya makin besar kan? Kan katanya lingkar kepala mencerminkan volume otak. Hati-hati, yang seperti ini yang kita khawatir adalah hidrosefalus. Ya, ada cairan. Bukan massa otaknya yang bertambah, tapi ada cairan yang mencegah, yang membuat lingkaran kepala itu makin lama makin besar. Apa yang kita lakukan? Ya pasti kalau yang seperti ini dokternya akan suruh USG kepala. Ya. Satu lagi yang tidak normal, yang seperti ini Dokter Glenn. Ya, di sini. Kiri badis juga bisa lihat ya. Ini lingkar kepalanya. Awal normal rata lingkar kepala itu pada saat lahir ya, antara 33, 34 ya. Naik baik sesuai lengkung kurva, tapi karena asupan ya, gizi yang kurang itu akan membuat juga pertumbuhan semuanya, termasuk lingkar kepala tadi. Ya, lingkar kepalanya akan makin lama makin flat. Nah, ini tidak berkembang. Ini juga mesti hati-hati. Apalagi kalau nanti kita nilai perkembangan anaknya yang harusnya udah bisa tengkurap gitu ya, di 4 bulan, sampai 6 bulan belum bisa tengkurap. Wah, ini mulai ada delay nih. Harus waspada. Ya, mungkin itu Dokter Glenn. Oke, udah banyak nih Kidi Badis ya yang Dokter Lucy share dari awal. Bagaimana cara memastikan tumbuh kembang optimal itu dimulai dari kehamilan, bahkan dengan nutrisi yang tepat, kasih sayang, lalu dilanjutkan setelah kelahiran, juga dipantau tumbuh kembangnya agar bisa terdeteksi apabila ada gangguan, dan juga tidak lupa untuk memberikan ASI, nutrisi yang tepat, dan juga pemantauan sesuai waktunya. Dari ada 3 hal, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang tidak bisa diprioritaskan satupun. Tiga-tiganya harus diukur dan dipantau sesuai waktunya ya dok ya. Oke, mungkin buat para Kidi Badis yang menyimak, yang sudah mulai mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan di kolom komen. Nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Lucy. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dulu dan juga beberapa mitos atau fakta yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Mungkin untuk pertama, tadi Dr. Lucy sudah bahas ya dok ya, seberapa sering tumbuh kembang anak perlu dipantau. Mungkin 1 tahun pertama idealnya setiap bulan karena sekalian imunisasi dan kontrol ke dokter imunisasi. anak. Betul. Nah pada saat kontrol kan juga ditanya tuh ya, anaknya udah bisa apa gitu kan. Iya. Ya juga termasuk itu dalam pemantauan ya.
Udah bisa apa? Kalau umur 3 bulan kan anak udah mulai ngoceh ya. Itu kemampuan berbahasanya ya. Jadi selain pertumbuhan, perkembangannya juga, perkembangan motorik kasarnya, motorik halusnya, kemampuan dia berbahasa ya, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada 4 aspek kalau perkembangannya, Dokter Glenn. Pasti dipantau. Makanya kunjungan ke dokter anak itu bukan cuma sekedar sakit, imunisasi ya, tapi yang lebih penting lagi adalah memantau tumbuh kembangnya. Sehingga bisa terjadi, misalnya mulai terjadi penyimpangan, dokter kan bisa lebih mendeteksi itu dan memberikan solusinya, intervensinya harus bagaimana ya. Itu. Baik, oke. Dokter Lucy, udah ada pertanyaan nih dari Kiri Badis, dari @Meggitamara. Dok mau tanya, jika anak sudah menstruasi, apakah dia masih bisa tinggi lagi? Anak perempuan nih dok, bagaimana nih dok? Ya, Dokter Glenn. Menstruasi itu sebetulnya ya, itu akhir ya dari masa puberti. Awal puberti itu dimulai dengan growth spurt. Ya. Jadi justru naik tinggi badannya itu cepat sekali pada saat sebelum mens. Setelah menstruasi masih bisa ya, masih bisa nambah lagi tingginya, tapi sudah mulai melambat biasanya percepatan pertumbuhannya. Nah, supaya bisa lebih maksimal lagi, karena waktunya itu kan sudah tinggal sedikit nih. Anak sekarang rata-rata karena gizinya pada baik ya, gizi baik artinya penumpukan lemaknya biasanya juga terbentuk, sedangkan hormon itu kan bahan dasarnya lemak. Makanya anak dengan yang sedikit overweight ya, itu mensnya juga rata-rata cepat gitu. Nah, kadang bisa udah kita lihat, wah anaknya bertumbuhnya cepat nih. Nah, itu mulai tuh. Suruh olahraga, Dokter Glenn. Ya. Dengan olahraga itu growth hormonnya akan lebih dihasilkan lebih banyak, ya. Kemudian jangan lupa tidur juga. Anak sekarang biasanya tidurnya malam-malam. Ya. Tidur itu kurang tidur, banyak tugas, habis tugas capek nonton YouTube ya. Nggak tidur-tidur. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Suruh anaknya tidur cepat. Karena jam 11 malam itu hormon pertumbuhan sudah mulai dihasilkan. Syaratnya jam 11 malam itu anaknya sudah masuk ke deep sleep. Ya. Deep sleep. Jadi ya sebelum jam 11 sudah harus tidur. Kan orang jatuh tertidur paling cepat 30 menit ya rata-rata ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Jadi ya jam 9 sudah harus masuk kamar, matiin semua itu gadget, handphone, taruh, terus kasih lampunya yang redup. Kalau semuanya terang benderang ya hormon tidurnya sedikit dihasilkan. Ya. Jadi tidur harus cukup. Anak remaja berapa jam tidurnya? 9 jam. Minimal 8 jam. Ya. 9 sampai 10 jam itu, minimal di 8 jam. Kalau kurang dari itu, ya pastinya, apalagi anak sekarang mager, malas gerak, suruh olahraga lagi, boro-boro. Iya. Olahraga jari, ya. Nah itu, apalagi kalau sudah mens ya. Kalau udah mens, harus itu lebih diperhatikan lagi. Tidurnya, asupannya protein. Kadang-kadang orang tua menyuruh anaknya diet, karena kalau udah mulai mens itu kan anak cenderung lebih gampang gemuk ya. Nah, itu kadang-kadang udah mulai, entah dari anaknya sendiri, atau orang tuanya. Anak sekarang ya, kadang-kadang masih umur 8 tahun, 9 tahun aja udah tahu, aku nggak mau gemuk. Udah mulai ngurangin makan, bahkan skip makan. Nah, itu nggak boleh, karena anak itu masih masa pertumbuhan. Kalau asupan proteinnya kurang, nggak akan tinggi. Ya. Oke, mungkin itu. Dokter Ken, mungkin bisa menjawab pertanyaan ya. Berarti jawabannya bisa, tapi memang kecepatannya akan melambat dibanding sebelum menstruasi. Ada beberapa hal yang bisa membantu memaksimalkan sisa waktu untuk menambah tingginya, mulai dari tidur, sleep hygiene diperhatikan, lalu nutrisinya, protein jangan dilupakan, dan juga olahraga. Nah, dok, mungkin sebelum ada pertanyaan berikutnya, selagi membahas tentang olahraga apa aja sih dok yang bisa bikin anak jadi lebih cepat tinggi? Kan ada yang ngomong yang lompat-lompat seperti basket atau berenang. Emang yang mana sih dok olahraga yang membantu tinggi itu dok?
Yang jelas bukan olahraga jari ya, Dr. Glenn. Iya, Dok. Olahraga yang menggerakkan tulang lututnya, ya, menggerakkan Mm-mm. sendi-sendinya. Itu Mm-mm. anak itu kan bosenan ya, kadang-kadang. Ya, ikutin yang dia mau, tanyain, Mm-mm. kamu suka Mm-mm. apa? Nah, kadang-kadang kalau cuman kita nyuruh-nyuruh anaknya aja olahraga, kitanya sendiri mager, ya susah. Mm-mm. Temenin Mm-mm. aja. Yuk, kita Mm-mm. jogging yuk, yuk kita berenang yuk. Itu, Mm-mm. yang penting apa? Rutin, ya. Apa aja boleh, apa yang disukain anak. Ganti-ganti aja nggak apa-apa. Mau bulu tangkis, 3 bulan, habis itu bosen. Ya udah apa? Basket. Bosen lagi, berenang. Ya, sampai dia nemuin sesuatu yang membuat anak itu enjoy. Kalau enjoy kan udah nggak harus dipaksa-paksa ya. Mm-mm. Ya awalnya sih, Betul. bolehlah orang tua dorong-dorong sedikit gitu. Ya, Mm-mm. Mm-mm. temuin apa yang Jadi dia suka ya. olahraganya apa aja gitu ya, Dok ya. Yang penting Iya, kalau nggak dicoba kan kita nggak sendiri. tahu anak itu sukanya apa, bakatnya di Mm-mm. mana ya. Mm-mm. Suruh coba-coba gitu. Oke. Baik deh, itu ya mungkin buat olahraganya Gidi Badis, tips dari Dr. Lucy. Mungkin berikutnya kita lanjut nih ke pertanyaan dari @vionatali. Halo dok, anak saya premi 36 minggu, berat badan lahir 2,2 kilo, sekarang 7 bulan, beratnya 7 kilo di bawah kurva, tetapi tinggi dan lingkar kepala ada di kurva. Apakah itu termasuk kurang gizi? Nah, tadi Dokter Lucy sempat bahas tuh tentang gizi kurang. Ini apakah bagaimana kira-kira cara mengetahuinya, Dok? Gizi kurang itu seperti apa dan apakah ada pemantauan khusus mungkin, Dok? Ya. Nah, anak dengan prematur ya, itu dia masih kita kasih kesempatan untuk catch up ya sampai usia 2 tahun. Maksimalnya di 3 tahun. Artinya apa? Berat lahirnya kan rata-rata anak 3,5 ya. Nah, kalau pada bayi ini tadi kan 2,2 ya. Betul. Jadi masih boleh ya. Masih boleh di 7 bulan 7 kilo ya. Kecuali kalau anak itu lahirnya 3,5, nggak boleh kurang ya. Makanya ada grafik tersendiri kan, grafik yang Fenton tadi. Khusus pemantauan bayi prematur ya, berat badan, tinggi badan maupun lingkar kepalanya. Tapi begitu grafik Fentonnya itu dia sudah mencapai ini 36 minggu 2,2 ya. Nah, ini grafik jadi khusus kurva ya. khusus ya. Iya, grafik kurva khususnya. bayi prematur. Betul. Jadi tidak bisa dimasukkan, kalau dimasukkan di grafik yang WHO atau CDC tadi ya dia pasti di bawah terus ya. Tapi kalau dengan grafik ini ya di sini tadi. Ini 36 minggu. Sebetulnya kurang sedikit ya. 37 juga sudah masuk kategori sih. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah pencapaiannya ini sudah bisa masuk ke kurva ya. Ke kurva yang normal ini. Kurva normal ya bisa kita pindahkan ke sini. Supaya dia bisa catch up, bisa sama dengan bayi yang lahirnya 3 kilo lebih. Nah, di sini tadi kan usia 7 bulan 7 kilo. Di Betul, sini. 7 bulan 7 kilo. Nah, ini di titik yang ini. Abaikan yang di atas ya. Yang di titik ini tadi. 7 bulan 7 kilo. Nah, berarti kalau dilihat dia di garis kedua dari bawah kan. Betul. Kalau dilihat rata-rata berapa? 8 kilo, harusnya 8,2. Kalau itu kan kalau anak lahirnya besar. Yang penting dia tidak turun dari kurvanya. Nih, kurva waktu di Fenton, kan dia di sini juga. Ya, di persentil 10 kan. Di persentil 10. Begitu dia pindah ke kurva CDC, dia juga sama di persentil 10. Artinya anak ini sih oke, tidak kurang gizi ya. Pencapaian sesuai dengan berat lahirnya dia. Tapi kalau bisa ya tambahin sedikit
supaya bisa naik grafiknya ya. Bisa naik sentil 25 atau mudah-mudahan nanti di usia 1 tahun dia bisa mencapai tahun atau 2 tahun di persentil 50. Gitu Dr. Glenn. Baik, berarti memang kasus untuk anak prematur memerlukan perhatian khusus ya dok ya. Toolsnya juga tidak sama dengan bayi-bayi yang lahir di berat badan 3 kiloan atau berat badan lahir di pas minggunya gitu ya dok ya. Jadi perlu pemantauan khusus dan diberikan kesempatan sampai kurang lebih 2 atau 3 tahun mentok-mentok ya dok ya. Baik, betul. Oke. Oke, mungkin berikutnya udah ada lagi nih dok, pertanyaan dari Windri Situmorang. Dok, untuk anak usia 4 bulan, minimum berapa mililiter ya sehari untuk minum? Mungkin 4 bulan masih ASI nih ya dok ya? Kira-kira kebutuhannya gimana nih dok? Kalau bisa tahu berat badannya ya, sebetulnya sih kebutuhan itu kalau misalnya ASI eksklusif kan kadang-kadang on demand ya, tidak bisa kita ukur gitu. Apalagi kalau direct breastfeed ya. Nah, yang penting tadi peningkatan berat badannya sesuai kurvanya, di lengkungan kurvanya, tidak boleh turun kurva atau flat ya. Jadi kalau kurang lebihnya sih, kalau misalnya ada ASI yang pumping ya, ibu-ibu sekarang kan maunya itu semua serba terukur ya. Nah, sebetulnya bukan itu yang penting ya. Anak yang sehat ya bisa menentukan kebutuhannya sendiri. Kalau dia udah kenyang, dia berhenti. Kalau dia masih kurang, dia minta terus ya. Nah, 4 bulan rata-rata per kali kalau misalnya pumping itu sekitar 120. Ya, 120 mili per kali itu sekitar tiap 3 sampai 4 jam. Kalau kebutuhan cairan 150 ya, 100 sampai 150 kalikan berat badannya. Jadi misalnya 4 bulan, berat badannya berapa? 6 kilo. Ya, 650 sampai 700 per hari. Itu kalau mau dihitung-hitung ya. Nanti dilihat lagi, kan ASI juga macam-macam ya. ASI kalau mamanya nggak memperhatikan kualitas makanannya, tidak mengandung lemak, nggak mengandung protein ya. Ya walaupun volume ASI-nya banyak, anaknya tidak naik sesuai dengan kurva. Nggak boleh. Makanya itu tadi, kalau memang berat badannya kurang, berikan makanan tambahan. Syaratnya, usia minimal di 4 bulan, terus kepalanya udah tegak, ya kan? Kalau kepalanya belum tegak, kita nggak boleh. Nanti kesedap, dikasih makan padat. Ya. Terus ada efek, kalau bayi itu sering ada efek menjulur-julurkan lidah itu. Efek proteksi sebetulnya, supaya dia nggak gampang kesedek kan. Nah, tapi efek itu akan mulai menghilang di usia 4 bulan ke atas. Nah, di situ kita lihat air liurnya udah banyak, efek menjulurkan lidahnya sudah mulai berkurang. Terus kalau ngelihat kakaknya atau orang tuanya makan, sudah menunjukkan rasa pengen mencoba gitu ya, ikut kecap-kecap, ikut menelan, kasih aja itu, nggak apa-apa. Ya, tandanya dia sudah siap makan. Kalau dikasih masih di mood atau dijulurin lagi lidahnya dibuang ya belum siap, tunggu. Tapi kalau dia udah siap, silakan mulai aja MPASI awal. Ya. Baik, berarti sebenarnya kebutuhan itu walaupun Kidi Badis mungkin ya banyak yang suka minta berapa mililiter dok, berapa mililiter, sebenarnya susah untuk mengukur kebutuhannya karena balik lagi yang kita lihat adalah kurvanya, bagaimana pertumbuhannya ya. Kalau sudah optimal berarti kebutuhan yang diberikan selama ini sudah cukup dan tidak perlu khawatir ya. Namun mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalkan kurvanya mulai turun atau mulai melandai, itu mulai bisa dipertimbangkan untuk start MPASI lebih awal. Nah itu mungkin kalau ada yang bingung bisa konsultasi dengan dokter anaknya masing-masing, apakah anaknya perlu dan sudah siap untuk MPASI yang lebih awal. Oke, mungkin untuk berikutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari @czsmnt. Dok, sekarang kan zaman video call, apa bayi di bawah 1 tahun boleh lihat layar HP untuk video call? Nah mungkin ini juga lumayan jadi kegalauan nih dok di antara Kidi Badis. Maksudnya anak-anak nggak boleh dikasih gawai atau gadget terlalu sering, nanti menghambat perkembangan. Nah tapi nggak kenal siapa-siapa nanti kalau anak bayi nggak dibawa keluar gitu ya, masa nggak boleh video call, gimana kalau menurut dokter Lucy?
Ya, kalau bayi masih umur 1 tahun sih masih terlalu dini untuk bersosialisasi ya. Sebetulnya ya saat Mm-mm. ini kondisi pandemi ya kita cari yang aman aja gitu. Video call kalau Mm-mm. misalnya orang tuanya di luar kota atau mau sama oma opanya gitu sih Mm-mm. boleh-boleh aja. Tapi kan itu ada jarak Boleh. tertentu ya. Maksudnya ya jangan terlalu deket, jangan terlalu lama ya. Mm-mm. Itu sih boleh diperbolehkan, nggak apa-apa. Dan tentunya dengan pendampingan orang tua kan. Mm-mm. Yang kita nggak boleh itu kan anak asik sendiri, main sendiri tanpa pendampingan, asik sendiri dengan Mm-mm. dunia gadgetnya itu dan cuek terhadap lingkungan Iya. sekitar. Apalagi Mm-mm. kalau anaknya belum bicara, karena itu bisa menghambat juga ya. Kalau anak Mm. itu nggak ada kecenderungan terlambat bicara, mau dikasih permainan apa aja juga tetap aja anak ngomongnya lancar. Tapi kalau sudah ada Mm-mm. kecenderungan, ya terlambat Mm-mm. bicara, hati-hati. Mm-mm. Itu semua harus Mm-mm. di ini ya, harus di stop. Mm-mm. Jangankan mau video call, Berat. kadang-kadang makan Mm. aja anak supaya nggak rewel disetelin begitu. Ya itu kan nggak Gitu boleh, jangan ya dok ya. iya kan? Iya nggak boleh. Bukan Anak itu solusi ya dok makan ya. itu harus harus sadar, harus merasakan makanannya supaya dia bisa tahu rasa kenyang, rasa lapar. Kalau itu kan Mm-mm. ya udah asal dia tenang dicicilin aja. Anaknya nggak Mm-mm. merasakan lagi apa yang dia makan. Ya oke, berarti ya boleh-boleh saja, tapi diperhatikan jaraknya, lama waktunya, dan juga pendampingan. Jangan sampai nanti malah Iya, habis video call dipakai buat buka game gitu ya sama bayi gitu, ter malah jadi belajar apa main game sendiri gitu dia olahraga jari gitu ya dok ya. iya. Kembali lagi Oke. olahraga jari Mm-mm. lagi. Iya, nanti malah jadi gemuk dia ya. Oke. Mm-mm. Mungkin untuk berikutnya dok, udah ada pertanyaan lagi dari @anita2natalia. Dok mau tanya, usia berapa idealnya anak mulai bisa bicara dan bagaimana merangsang anak untuk bisa cepat berbicara? Ya, Dr. Glenn. Jadi anak itu mulai bicara itu sebetulnya awal kata-kata itu di usia 3 sampai 4 bulan itu ya. Tiga empat Itu kan bulan. kayak apa? Au, agu, terus kalau kita ajak bicara, kita deketin wajah Mm-mm. kita, dia bisa membalas senyum kita, berespon Mm-mm. terhadap apa yang kita ucapkan. Itu sudah awal berbicara, Mm-mm. ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan mulai babbling. Babbling itu di usia 9 bulan. Bedanya babbling dengan ngoceh-ngoceh itu, kalau babbling itu sudah ada huruf matinya. Misalnya, Mm. baba, tata, mama, papa. Makanya kata-kata yang paling gampang diucapkan itu apa? Mama. Karena itu kayak Mm-mm. cuman mumbling aja, tapi sudah mulai membentuk. Ya, orang tua Mm-mm. sekarang kalau sudah suruh panggil mama, papa itu yang paling gampang. Suruh panggil daddy, jadinya apa? Dada. Mm-mm. Susah, ya kan? Anaknya gitu. Mm-mm. Tapi kalau mama papa itu bahasa yang universal yang paling gampang dibicarakan. Nah, itu sudah mulai di usia 9 bulan. Usia 6 bulan dipanggil sudah berespon. Itu kan komunikasi. Dipanggil sudah mencari sumber suara. Kalau 6 bulan dipanggil cuek-cuek, nah ini hati-hati. Ya, itu. Kasih rangsangan, panggil dari belakang. Dia mencari nggak sumber suara. 9 bulan sudah mulai babbling. 1 tahun sudah ada minimal satu kata yang berarti. Mama, enggak. Ada sesuatu yang jauh yang dia tertarik, dia bisa tunjuk. Pengen ini, pengen itu, ya. Nah, itu tugas orang tua supaya lebih cepat gimana? Pas dia nunjuk, Mm-mm. kita wajib menyebutkan apa itu. Misalnya Mm. tunjuk, oh anjing ya, oh itu loh kucing. Jadi kayak Mm-mm. anak itu dikasih stimulasi, dikasih input. Dia ngelihat Mm-mm. apa, dia lihat boneka, oh kamu mau boneka, yuk ini bonekanya. Mm-mm. Matanya mana matanya? Mm-mm. Ini. Jadi kayak kita masukin dulu, suatu saat di usia ya 18 bulan, udah mulai ada 10 kata. Target lancar sih 2 tahun ya. 2 tahun. Baik, berarti memang ada milestone tertentu ya dok ya yang perlu diperhatikan. Misalkan usia 3 bulan sudah 3-4 bulan sudah mulai berbicara gitu ya, udah mulai membuat suara, umur 9 Ya, bulan mulai mengeluarkan ada suara-suara. babbling gitu ya, dengan huruf Iya. mati. Lalu udah mulai 6 bulan ya dok ya udah mulai bisa berinteraksi gitu ya, dipanggil udah mulai nengok dan Iya, umur menjelang 18 bulan sampai 2 tahun sudah mulai ada kata-kata yang bermakna. Nah, ya buat betul. stimulasinya ya paling dasar adalah berinteraksi ya. Kiri baris jangan lupa diajak interaksi Berinteraksi. baiknya, jangan.
Jangan, kadang seringkali sibuk sama ya namanya juga milenials mungkin gitu ya dok ya, sibuk sama Iya, gadget atau apa ya jangan gitu ya, diajak interaksi, betul. bayinya nunjuk apa dikasih tahu, oh itu binatang apa, itu boneka gitu ya, karena dari hal-hal Mm-mm. simple seperti itu dia akan belajar dan nanti ketika siap dia akan mulai berbicara gitu ya dok ya, Iya, gitu. kasihlah Oh. perintah-perintah sederhana, misalnya ambil bolanya Mm-mm. nih, kasih ke papa, gitu kan. Pertama Mm-mm. kita Mm-mm. tunjukin dulu bola yang mana. Tuh ambil bolanya Mm-mm. tuh, gitu. Yuk kita mau Mm-mm. pergi yuk, ambil sepatunya. Gitu. Nah lama-lama Mm-mm. kita coba tes tanpa kita tunjuk. Ngerti Mm-mm. nggak dia bola yang mana? Ya kan? Itu Mm-mm. cara-cara untuk membuat anak lebih cepat bicara. Lebih cepat ya. Oke, baik. Itu ya Kidi Parents ya, banyak sekali ya tips-tips dari Dokter Lucy, mungkin bisa mulai dipraktikkan tuh ya buat anak-anaknya yang masih kecil. Ini ada pertanyaan lagi dok dari @ardian.randy. Malam dok, kalau tidur siang apakah sebaiknya dilakukan untuk anak? Nah tadi kan Dokter Lucy bahas tuh ya mengenai growth hormone, hormon pertumbuhan tuh tingginya di jam 11 malam ketika anaknya sudah deep sleep. Nah tapi kalau tidur siang gimana tuh dok? Apakah ada tuh dok growth hormone atau penting nggak dok buat pertumbuhan perkembangan anak? Ya, sebetulnya sih total jam tidur ya. Growth hormone Mm-mm. itu kan mengikuti irama ya, irama dalam tubuh kita, irama sirkadian itu memang jatuhnya di malam hari. Sayangnya tidur siang tuh nggak ada ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau total jam tidur anak-anak itu tidak boleh kurang karena kan tidur itu saatnya kayak tubuh kita ini diperbaikin ya sel-selnya, tubuh kita Mm-mm. mulai bertumbuh ya. Jadi Mm-mm. tidur itu totalnya. Nah, kalau bayi baru lahir itu kan rata-rata bisa sampai 18 jam dia memang utamanya sebagian besar waktunya untuk tidur. Makin besar kan makin Mm-mm. berkurang tuh jam tidurnya ya. Nah, Mm-mm. anak di atas 4 tahun itu nggak apa-apa supaya tidur Mm-mm. malamnya itu bisa cepat ya. Jam 8 Mm-mm. idealnya itu sudah suruh masuk kamar, suruh tidur ya. Iya. Toddler itu Mm-mm. butuh tidur kira-kira sekitar 12-13 Mm-mm. jam lah sehari ya. Nah, itu Mm-mm. kalau dari jam 8 malam dia atau katakanlah jam 9 dia tidur ya. Ya jam Mm-mm. 8 pagi dia bangun atau jam 9 pagi bangun ya udah cukup untuk dia Mm-mm. ya. Jadi sampai 4 tahun anak hanya butuh tidur siang. Di atas 4 itu nggak tahun. usah tidur Oke. siang, nggak apa-apa. Ya, Mm-mm. Baik, berarti kembali lagi ke kebutuhan tidurnya ya dok ya, dan juga tapi jangan lupa kita highlight tidur malamnya ya, sebisa mungkin jam 11 malam tuh udah betul. deep sleep, jadi jangan jangan jam 11 baru tidur, tapi ya secepat mungkin jam 9 atau jam 8, jadi ketika jam 11 itu udah benar-benar sudah nyenyak, karena kan nggak cepet juga gitu ya dok ya nidurin anak gitu langsung nyenyak gitu, enggak gitu ya, kadang perlu ngambek dulu Iya. apa gitu ya. Jadi Anak kalau perlu sudah terlalu di ngantuk, spare. kadang-kadang Mm-mm. rewel dia pada saat mau tidur karena dia terlalu ngantuk. Ya Hmm. kadang-kadang salah orang Iya. tuanya sendiri, orang tuanya pulangnya malam-malam. Jadi ketemu anak malam, diajak main malam, Mm-mm. gangguan tidur itu nanti yang ada. Iya. Aduh ya tuh mesti diperhatikan juga tuh ya dok ya, mungkin gaya hidup jadi badis gitu ya, keluar dulu apa malam baru main sama anaknya ya, harus diperhatikan ya jadi badis jam-jam tidurnya terutama ya tadi yang dari dokter Iya, Lucy. Oke. Dok mungkin ini ada pertanyaan nih dok dari F Rico and Sai. Dok, bayi 18 bulan berat badan 12 kilo apakah cukup? Wah jadi konsultasi nih dok, gimana nih dok, 18 bulan 12 kilo cukup atau tidak? laki atau perempuan ya? Sayangnya enggak nih. Ya, Iya, nggak kayaknya disebutin ya enggak. laki atau perempuan. 12, Enggak 12 sih ya. bulan, sorry, 12 bulan, 18 berapa umurnya dokter Glenn? 18 bulan dan 12 kilo. Nah, 18 itu bulan, ya. 12 kilo. Betul. Nah, ya KD Baris juga penting tuh ya kalau misalkan untuk melihat grafik atau apa atau berkonsultasi, jangan lupa memerhatikan laki-laki atau perempuan ya karena kurvanya beda gitu. Nah, gimana nih Ya, dok? Sejauh ini sih saya kayaknya share ya, belum. Dokter Glenn. Ya. Oke, nggak apa-apa. Paling bedanya sedikit lah Uh, ya. Ini ya. misalnya nih laki-laki ya. Ini Mm-mm, tadi saya mm-mm, kasih tanda panah di 18 mm-mm, bulan, mm-mm, 12 kilo ya. Ini mm-mm, sih kalau mm-mm, dilihat sudah di rata-rata ya, sedikit di atas rata-rata nih. mm-mm, mm-mm. Ya, ini kan usia nih.
18 bulan usianya. Kemudian ini 12 nya. Kita lihat titik 12 kilo. perpotongannya. Nah, ini kan ada beberapa garis. Ya, ini garis yang tebal ini garis rata-rata di persentil 50. Nah, sekarang kalau kita lihat begini, ya emang rata-rata. Tapi anak-anak itu jangan lupa. Yang paling baik adalah kita kombinasikan dengan tinggi badannya. Kalau tinggi badannya di rata-rata di 82, berat segini cukup. Nah, tapi kan anak usia 18 bulan bisa juga tingginya di 87. Yeah. Kalau tingginya di 87 di atas, berarti kurus nih anak. Kurang. Ya, jadi datanya mesti dilengkapin lagi dengan tinggi badannya. Idealnya supaya gampang nih, kita lihat di kurva mana, ya. Kurva mana persentil tingginya. Nah, berat idealnya ditentukan, disesuaikan. Tingginya di persentil 50, beratnya persentil 50. Tingginya di persentil 75, berat ideal persentil 75 juga. Sebetulnya sekarang ada aplikasi tuh, Dr. Glenn, Primaku ya. Bisa di-download, itu aplikasi dari IDAI ya. Itu bisa dimasukkan Kiddy Buddies. Jadi Kiddy Parents bisa memasukkan tinggi badan, berat badan. Nah, nanti di situ akan terlihat dan ada interpretasinya. Berat badannya cukup atau kurang. Ya, berarti itu ya Kiddy. Pemantauan pertumbuhan tidak semudah itu juga. Kita perlu plotting di kurva yang tepat dan juga dibandingkan dengan parameter lainnya. Tidak bisa kita hanya melihat berat badannya oke atau tidak. Kita perlu bandingkan dengan tinggi badannya juga ya. Oke. Dan mungkin untuk membantu agar tidak kesulitan, Kiddy Buddies bisa mencoba mencari aplikasi untuk memasukkan plotting angka-angka berat badan, tinggi badan, lingkar kepala kecil. Itu salah satunya, contohnya ada Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, mungkin itu lanjut lagi dok, ada pertanyaan dok dari @gb Gabriela. Dok, anak bayi 3 bulan sering keringetan tangan kakinya, kadang sampai dingin, apakah normal? Seperti apa yang keringatnya tidak normal dan berbahaya, harus cek ke dokter. Gimana nih dok? 3 bulan keringetan tangan dan kaki, kadang sampai dingin. Ya, jadi kadang-kadang itu ya, orang tua itu takut sekali bayinya kedinginan. Coba lihat aja, kalau dibawa ke dokter anak, pada saat imunisasi, udah dipakein kaos dalam, kemudian dipakein bajunya, pakein jaketnya, dibedong lagi, ya. Udah pasti anaknya akan kepanasan. Belum lagi nanti dioles sesuatu yang panas-panas, ya. Kalau panas, akhirnya keringetan, ya. Nah, jadi coba dilihat suhu ruangannya, ya. Kalau di Jakarta, ya, panas kan, mau pakai AC, ya, silakan, gitu. Karena kadang-kadang orang tua terlalu takut, kecuali ya kalau bayi prematur, bayi kecil, nah itu memang rentan, ya. Karena jaringan lemaknya kan tipis tuh. Dia rentan terhadap dingin, gampang kedinginan. Nah, tapi kalau bayi cukup bulan, berat badannya bagus, ya lihat aja udaranya. Kalau menurut kita udara ruangannya ini AC-nya panas, ya untuk bayi juga panas, ya. Jadi mungkin itu bisa disesuaikan. Orang tua kadang-kadang khawatir kalau tangan, kaki itu berkeringat, yang diasosiasikan, dok, anak saya ini ada kelainan jantung nggak? Kok tangan sama kakinya keringetan? Ya sebetulnya itu sih bukan ya. Belum tentu gitu. Itu ada yang namanya hiperhidrosis, jadi jaringan kelenjar keringatnya memang lebih banyak dibandingin orang lain, dibandingkan dengan anak lain. Kadang ada faktor genetik juga, pasti dikasih tahu, jangan-jangan ini bapaknya atau mamanya, oh iya dok, saya sendiri sering basah terus di tangan. Nah, mungkin dari situ ya. Tapi kalau misalnya deteksi kelainan jantung atau apa itu bayinya, ya kalau 3 bulan tuh kita lihatnya nyusunya, pada saat dia minum susu, dia berhenti-berhenti enggak? Kan minum susu itu suatu pekerjaan yang berat untuk bayi 3 bulan. Nah, kalau dia ada kelainan jantung, biasanya nggak bisa lancar. Sebentar dia berhenti, sebentar berhenti, atau bahkan kadang tampak kebiruan. Nah, itu harus segera dibawa, tanyakan ke dokter anaknya. Ya. Iya, berarti mesti dilihat lagi tuh ya, kenapa bisa keringetan? Apakah jangan-jangan karena suhu kamarnya, atau karena lagi pandemi nggak keluar kemana-mana, waktu dibawa ke dokter anak
maksimal gitu ya dok ya dress code-nya gitu. Ini kayak mau ke mall gitu ya, ini mumpung pandemi jadi dress code-nya dibawa-bawanya ke dokter anak gitu ya dok ya. Tadi itu masih diperhatikan, jangan sampai anaknya kepanasan, dan juga kalau memang khawatir ada kemungkinan lain, banyak gejala-gejala lain yang perlu diperhatikan seperti menyusunya lancar atau tidak, dan mungkin kalau bingung saat vaksin bisa sekaligus ditanyakan ya dok ya ke dokter anaknya, kan pasti juga diperiksa untuk jantungnya dan lain-lainnya gitu ya. Iya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari @nene_0. Dokter Lucy mau tanya, setelah vaksin influenza, apa akan menurunkan daya tahan tubuh anak setelah divaksin? Oh, ini jadi vaksin nih dok, bahasnya nih dok. Ya, mungkin sekilas aja ya dok ya, bukan tentang tumbuh Ya, kembang sih ya. dok. Ya. Ya, memang lengkapin vaksin ya, supaya Mm-mm. anak juga bagus tumbuh kembangnya. Karena kan vaksin itu Mm-mm. mencegah penyakit-penyakit yang berat ya. Nah, Mm-mm. kalau habis diimunisasi, pasti semua imunisasi itu ada risiko untuk demam. Mm-mm. Tapi ya nggak sampai Mm-mm. drop-drop sekali daya tahan tubuhnya. Makanya kalau setelah vaksin, ya segeralah pulang ke rumah. Jangan mampir dulu ke mall, ya kan? Mau sekalian makan dok nanti cari makan. Jangan, ya pada langsung pulang aja ya. Karena ya pasti anak ada risiko anget, rewel, ya. Tapi itu nggak akan lama, paling 1 hari, maksimalnya juga 2 hari, ya itu reaksi wajar saja. Ya kita jagalah daya tahan tubuhnya, ya. Nggak akan Baik. langsung pilek atau batuk atau sampai demam berkepanjangan, nggak akan seperti itu. Iya, berarti itu ya vaksin juga salah satu kunci yang penting untuk memastikan tumbuh kembang anaknya bisa optimal, dan tidak perlu khawatir Kidibadis, karena pastinya walaupun ada bisa kemungkinan jarang efek samping, tapi biasanya tidak sampai menurunkan daya tahan tubuh, apalagi sampai sakit ya. Oke, mungkin ada lagi nih dok, dari @eliza_triana_putri. Dokter Lucy, anakku umur 3 tahun setengah, BAB-nya selalu 2 sampai loh. Ini jadi konstipasi nih dok ya, jadi bukan tumbuh kembang dok gitu ya. Konstipasi Mungkin ada topiknya tersendiri ya. Udah iya dibahas gitu. kayaknya dokter Ada ini ya, dokter dengan Prof Hanifah nih, mungkin bisa Prof nih ya Hanifah dicek. kan yang berbicara tentang konstipasi. Mm-mm. Iya, Bisa dicek bisa dilihat di di IG. di IG KidiCare ada ya, mungkin ya Kidibadis bisa dicek juga berbagai video Ya, lainnya. sekilas aja ya. Itu mungkin terlalu banyak Mm. susu ya, dari pola makannya juga mesti diperhatikan. Kadang-kadang makan sayur, makan buah terlalu banyak tanpa dibarengi dengan air putih ya bisa sembelit. Ya. Berarti diperhatikan juga kebutuhan Mungkin cairannya itu gitu ya sekilas, dok tapi ya. nanti lebih lengkapnya ada faktor lain, nanti bisa dicek di IG Live yang sebelumnya ya, yang sama Prof Iya, Hanifah. betul, tentang konstipasi. Baik, mungkin satu nih dok tentang mitos atau fakta nih ya doknya. Kan kadang suka ada nih dok beredar di antara Kidibadis rumornya. Banyak minum susu biar cepat tinggi, atau banyak makan ikan salmon atau minyak ikan biar pintar. Nah, kalau dari dokter Lucy gimana dok pendapatnya mengenai mitos atau fakta ini dok? Ya, susu itu sebetulnya kan ya salah satu faktor gizi yang penting ya. Nah, kalau bukan hanya dari susu sebetulnya, terutama sih protein ya, itu membuat anak cepat tinggi. Seperti tadi yang saya singgung juga, olahraga, tidur cukup, juga tinggi badan orang tua. Ya, rata-rata anak-anak itu ya ikutin potensi tinggi genetik dari orang tuanya ya. Nah, kalau susu itu bukan semata-mata dia susu terus jadi cepat tinggi, enggak. Jadi banyak faktor lain ya. Tentunya itu mitos kalau minum susu. Jadi ada anak yang alergi susu, kita bilang ya udah kalau udah alergi susu, susu kan hanya sampai 1 tahun aja yang benar-benar perlu. Di atas 1 tahun kalau memang tidak bisa minum susu ya di stop aja susunya. Pada takut kan orang tua, waduh dok nanti anak saya tidak tinggi. Nah, Iya. jadi itu mitos ya. Kalau Mitos. ikan salmon itu kan yang ini DHA ya, DHA itu ya memang untuk sinaps-sinaps di otak itu perlu ya, perlu asam lemak ya, itu salah satunya DHA dari ikan salmon boleh. Tapi ya ada yang lain juga, misalnya telur, susu ya. Intinya sih dari protein hewani, karena protein hewani itu lebih mudah diserap ya, dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Yang tidak semuanya itu ada di protein hewani, nabati
ya. Jadi yang utama adalah protein hewani. Kalau protein nabati itu asam amino esensialnya tidak lengkap. Oke, baik. Jadi masih diperhatikan lagi ya dok ya kalau masalah minyak ikan atau ikan salmon itu ya diperhatikan juga keragaman menunya gitu ya dok ya. Iya, Dari sama nabati. diajar distimulasi ya, dikasih makanan bergizi aja nggak distimulasi nggak pinter juga anaknya. Nggak kalah penting ya dok ya stimulasinya juga ya dari Kiddy Buddies, dari para orang tuanya ya dok ya. Oke, Ya, mungkin nggak terasa nih dok ya, mungkin udah hampir 1 jam kita ya berbincang-bincang tentang tumbuh kembang anak. Sebenarnya masih ada sih ya pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin di lain waktu ya mungkin ya Kiddy Buddies ya kalau memang masih ada pertanyaan bisa dibahas di lain waktu. Mungkin untuk closing statement dari Dokter Lucy mengenai tumbuh kembang anak, silakan dok, mungkin resume atau kesimpulan yang dokter ingin sampaikan kepada Kiddy Buddies. ya Gidi Badis. Jadi 1000 hari pertama itu merupakan masa yang paling penting ya, masa yang kritis bagi seorang anak untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal nanti di saat dia dewasa ya. Jadi jangan jaga anak-anak kita supaya tidak masuk ke gizi kurang ya. Berikan nutrisi yang terbaik ya, tentunya ASI sebisa mungkin ya. Kalau ASINya nggak cukup, pilihkan menu tambahan pendamping ASI yang baik dan pantau tumbuh kembangnya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, plot di kurvanya ya. Kalau dokternya terlalu sibuk, nggak sempat ngeplot, orang tua bisa plot sendiri. Udah banyak tuh aplikasi-aplikasinya ya. Salah satunya Rimaku tadi ya. Nah, begitu mulai terjadi penyimpangan ya di tumbuh kembangnya, misalnya tuh 1 tahun kok belum ada satu kata yang berarti, lah kenapa anak saya berat badannya nggak naik, tapi tidak sesuai dengan lengkungan kurvanya, segeralah bawa berkonsultasi ya ke dokter. Takut kondisi pandemi, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke klinik, kan bisa konsultasi online, ya kan? Online. Ya Zoom, ya online itu bukan sewaktu-waktu chatting dokternya atau ini di situs yang resmi ya. Jadi ada medical recordnya supaya semuanya juga tercatat ya. Oke, mungkin itu ya Dokter Glenn. Jadi jangan lupa nutrisinya, kemudian stimulasinya juga, anak diajak bermain, diajak berbicara ya. Kemudian jangan lupa juga kasih sayangnya. Jadi ada 3 hal, asah, asih, dan asuh ya. Maka dengan kalau kita lakukan dengan baik, ya mudah-mudahan semua anak bisa mencapai potensinya secara maksimal ya. Amin ya, begitu ya Kiddy Buddies, tips-tips dari Dokter Lucy berikut dengan pesan-pesan seputar tumbuh kembang anak yang pastinya tidak semudah itu kita bisa berharap si kecil bertumbuh semaksimal mungkin, berkembang semaksimal mungkin, tidak semudah itu. Makanya perlu pemantauan, perlu asuh, asih, dan asah yang tidak kalah penting. Oke, mungkin untuk para Kiddy Buddies yang mungkin masih mau berkonsultasi atau masih mau berbincang-bincang, ada jadwal praktek Dokter Lucy di Kiddy Care Sunter setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dan juga selain itu mungkin buat para Kiddy Buddies yang ada keluhan darurat, tengah malam atau di hari Minggu atau hari libur bisa mengunjungi Kiddy Care Sunter, ada Kiddy Urgent Care yang standby, bisa dihubungi di 021 645 2121 extension 1. Dan juga jangan lupa buat para Kiddy Buddies mungkin yang tinggal di dekat Alam Sutra, Kiddy Care Alam Sutra juga buka untuk hari Minggu mulai hari ini. Setiap minggu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Bisa dihubungi di nomor yang sama, extension 2. Ya, mungkin sekian live Instagram malam ini mengenai cara mudah memantau tumbuh kembang anak. Terima kasih ya Dokter Lucy buat waktunya. Semoga berguna buat para Kiddy Buddies yang menyimak juga ya. Terima kasih Dokter Glenn, terima kasih Ya. Kiddy Buddies yang sudah sempat join ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih dok. Malam. Ya, pamit ya. Malam. Mari dok.